Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triindah Septiana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari video pembelajaran yang akan saya berikan di dalam kelas tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk kelasnya yaitu saya mengambil kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, dan subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, khususnya pada pembelajaran pertama. Adapun muatan pembelajaran untuk keterpaduannya yaitu saya mengambil bahasa Indonesia, kemudian ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan alam. Baiklah, untuk tujuan pembelajarannya pada muatan bahasa Indonesia yaitu setelah membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dengan mandiri. Kemudian pada ilmu pengetahuan sosial, setelah diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi keberagaman budaya dan etnis pada teman sekelasnya sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan maupun tulisan dengan sistematis. Kemudian pada ilmu pengetahuan alam, setelah eksplorasi, peserta didik mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap. Untuk media yang sudah saya siapkan yang akan saya berikan yaitu berupa teks bacaan lengkap dengan diagram tugasnya, kemudian gambar-gambar. Nah, kemudian saya juga menggunakan buku bacaan sebagai tugas latihan yang ada di dalamnya sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama yaitu pada muatan bahasa Indonesia, saya sudah mempersiapkan teks bacaan di sini. Teks ini terdiri dari beberapa paragraf. Nah, dari paragraf ini, peserta didik diminta untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian dituliskan di paragraf di diagram berikut ini. Diagram ini terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Peserta didik harus mengerjakan pada tiap-tiap paragraf. Kemudian untuk ilmu pengetahuan sosialnya, nah di sini saya memberikan contoh-contoh untuk gambar keberagaman sosial dan budaya, mulai dari tarian tradisionalnya, kemudian pakaian adatnya, kemudian rumah adatnya, dan juga dari suku-suku yang berbeda. Nah, dari sini kemudian peserta didik akan melakukan diskusi bersama teman sekelasnya dan dapat mengidentifikasi keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian untuk yang terakhir yaitu tentang cara menghasilkan bunyi. Untuk yang pertama itu cara menghasilkan bunyi menggunakan alat musik tradisional. Saya menggunakan gambar, jadi anak-anak diminta untuk mengeksplor bagaimana cara menggunakan alat-alat musik tradisional dan cara menghasilkan bunyinya. Setelah peserta didik dapat memahami cara menghasilkan bunyi pada alat-alat musik tradisional, kemudian saya akan bertanya kepada mereka bagaimana cara menghasilkan bunyi pada benda-benda yang ada di sekitar lingkungan mereka, yaitu di kelas, misalnya pada meja, kemudian pada pintu, kemudian pada papan tulis, dan pada benda-benda yang ada di sekitar sekolah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum.